Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini, kita mau ngejelasin ke kalian tentang masa awal pergerakan nasional Indonesia. Materi-materi yang akan kita bahas yaitu terkait organisasi-organisasi yang ada di masa awal pergerakan nasional. Terdapat 5 organisasi. Yang pertama ada Budi Utomo, dilanjut dengan Indis Ferenijing, Sarekat Dagang Islam, Sarekat Islam, dan Muhammadiyah. Nah, langsung aja yuk kita masuk ke pembahasannya. Pada awal tahun 1900-an dikenal sebagai masa awal pergerakan nasional. Pada masa ini, rakyat Indonesia mengubah strategi perlawanan dari perang fisik atau mengangkat senjata menjadi sistem perjuangan baru yang lebih sistematis. Perjuangan dipelopori oleh golongan terpelajar yang mendirikan berbagai organisasi. Organisasi yang pertama yaitu Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia. Hal yang terpenting adalah Budi Utomo bukan organisasi politik. Fokus Budi Utomo adalah dalam bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Tujuan Budi Utomo adalah memajukan dan kebudayaan di bidang pengajaran, pertanian, peternakan, perdagangan, teknik, dan industri. Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Hari berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Budi Utomo dipelopori oleh Wahidin Sudirohusodo dengan tujuan menjunjung tinggi derajat bangsa. Pendiri Budi Utomo adalah Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, dan Suraji. Budi Utomo mengadakan kongres pertama pada tanggal 3-5 Oktober 1908 yang dilaksanakan di Yogyakarta. Adapun hal yang ditetapkan sebagai berikut. 1. Ruang gerak Budi Utomo terbatas di daerah Jawa dan Madura saja. 2. Memilih Raden Adipati Tirtokusumo yang merupakan mantan Bupati Karanganyar sebagai ketua. 3. Yogyakarta ditentukan sebagai pusat organisasi. Pada masa Raden Adipati Tirtokusumo, banyak kaum bangsawan dan pejabat kolonial yang bergabung dalam Budi Utomo. Sehingga pada tahun 1912, dibentuklah Dewan Perwakilan Rakyat yang disebut dengan Volksraad, yang bertujuan untuk menyalurkan aspirasi rakyat lewat para dewan yang ditunjuk. Budi Utomo mulai mengalami kemunduran semenjak munculnya Sarekat Islam pada tahun 1912. Sarekat Islam terbentuk dan menjadi salah satu organisasi yang berkembang dengan pesat. Selain itu, perbedaan cara gerak organisasi juga mempengaruhi jumlah pengikut organisasi tersebut. Lalu di nomor 2, berawal dari perkumpulan sosial pelajar Hindia Belanda di negeri Belanda. Vereniging terbentuk sebagai wadah yang merupakan cikal bakal dari Perhimpunan Indonesia. Vereniging didirikan oleh R.M. Noto Suheroto, R. Suetan Casajangan Soripada, R.M. Sohan Mitro, R.M.P. Sastro Kartono, EKN R. Hoesain Deja Diningrat pada tanggal 25 Oktober 1908. Dalam pernyataan resminya di Colonial Weekly edisi 24 Desember 1908, Vereniging bertujuan untuk memajukan kepentingan bersama orang Hindia Belanda di negeri Belanda dan menjaga hubungan dengan Hindia Timur Belanda. Kedatangan 3 serangkai mantan pemimpin Indonesian Party yaitu E.F.E. Dekker, Cipto Mangkusumo, dan Suwardi Suryaningrat yang dibuang ke negara Belanda pada tahun 1913 semakin menyuburkan nasionalisme di kalangan pemuda dan pelajar Indonesia di negeri Belanda. Yang ketiga, pada awal abad ke-20, pedagang Cina menguasai pemasaran batik ketika bahkan tidak hanya berdagang bahan batik, tetapi juga mempunyai perusahaan-perusahaan pembatikan. Oleh karena itu, tidak heran jika mereka dapat menjual batik dengan harga yang murah. Sebaliknya, harga batik dari perusahaan-perusahaan pribumi menjadi lebih tinggi. Maka dari itu, pada tanggal 16 Oktober 1905, seorang saudagar batik dari desa Laweyan Solo yang bernama Haji Sabudi mendirikan Sarekat Dagang Islam. Pendirian SDI ini merupakan respon terhadap kondisi sosial ekonomi yang menyengsarakan rakyat. Adapun beberapa tujuan Sarekat Dagang Islam sebagai berikut. 1. Untuk menghadapi persaingan dagang dengan pedagang Cina. 2. Mengatasi tekanan dari bangsawan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia di Solo ketika itu.
3. Membuat front perlawanan menghadapi semua penghinaan terhadap rakyat Bumi Putra. 4. Sebagai perlawanan terhadap kecurangan dan penindasan yang dilakukan pihak pegawai Bumi Putra dan Eropa terhadap rakyat. Pada perkembangannya, Serikat Dagang Islam sebagai organisasi yang memilih basis massa mayoritas dari masyarakat, mampu mengangkat masalah-masalah tentang kegelisahan masyarakat atas berbagai kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Orang pribumi menganggap Serikat Dagang Islam sebagai alat bela diri terhadap kekuasaan kolonial Belanda yang terlihat monolitas dan tidak sanggup mereka hadapi sendiri. Semangat dan motivasi yang kuat dari internal SDI untuk membela nasib rakyat muncul. Karena itu, akhirnya Haji Samsudi mengubah organisasi Serikat Dagang Islam (SDI) yang berdiri pada tahun 1905 menjadi Serikat Islam pada tahun 1906. Demokratis dan ekonomis, sesuai dengan anggaran dasarnya. Sarekat Islam bukanlah organisasi politik, namun dalam praktiknya, Sarekat Islam sering menentang praktik ketidakadilan oleh pihak kolonial Belanda. Sarekat Islam berdiri dengan berasaskan Islam yang berhaluan kooperatif. Sarekat Islam didirikan oleh Haji Samanhudi dengan nama awal adalah Sarekat Dagang Islam. Nama Sarekat Dagang Islam berubah atas usul Hos Cokroaminoto. Usulan tersebut adalah dengan membuang kata dagang. Hal ini bertujuan agar Sarekat Islam tidak hanya bergerak di bidang perdagangan saja. Oleh karena itu, lahirlah Sarekat Islam yang bergerak lebih luas lagi. Perubahan ini secara sah terjadi pada tanggal 10 September 1912 dalam Akta Notaris. Akta Notaris ini juga berisi tujuan dari Sarekat Islam, yaitu sebagai berikut. 1. Memajukan perdagangan. 2. Membantu anggotanya dalam urusan permodalan. 3. Memajukan kepentingan rohani penduduk. Dan 4. Memajukan agama Islam. Pidato Hos Cokroaminoto pada rapat raksasa di Kebun Binatang Surabaya pada tanggal 26 Januari 1913 menekankan bahwa tujuan Sarekat Islam adalah menghidupkan beberapa hal berikut. 1. Jiwa dagang bangsa Indonesia. 2. Memperkuat ekonomi agar mampu bersaing dengan bangsa asing. 3. Mendirikan koperasi di Surabaya. 4. Mendirikan PT Setia Usaha. 5. Menerbitkan surat kabar Otosan Hindia. 6. Mendirikan bank. 7. Menyelenggarakan penggilingan padi yang dilakukan untuk membebaskan kehidupan ekonomi dari ketergantungan bangsa asing. Perkembangan Sarekat Islam semakin tampak pada tahun 1915. Banyak Sarekat Islam lokal yang berdiri. Oleh karena itu, untuk menangani hal tersebut dibutuhkan sebuah badan induk. Sentral Sarekat Islam atau SSI dibentuk pada tahun 1915 sebagai badan induk Sarekat Islam. Pada tahun 1916, tepatnya pada tanggal 17-24 Juni diadakan Kongres Nasional Sarekat Islam yang pertama. Berawal dari kongres ini juga, kemudian Sarekat Islam berubah haluan menjadi partai politik. Perubahan Sarekat Islam menjadi berhaluan politik ini tampak dengan jelas dari perlawanan dan penolakannya terhadap segala kebijakan yang tidak adil bagi rakyat Indonesia, baik itu berupa penindasan, kapitalisme, dan kesewenang-wenangan. Pada tahun 1923, Sarekat Islam berganti nama menjadi Partai Sarekat Islam atau PSI. Alasan penggantian nama ini karena melemahnya ikatan antar anggota. Perubahan nama ini juga dibarengi dengan perubahan garis politik. Sarekat Islam yang awalnya merupakan organisasi kooperatif berubah menjadi organisasi non-kooperatif ketika bernama PSI. Yang terakhir, yaitu organisasi Muhammadiyah, yang didirikan oleh Muhammad Darwis atau lebih dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Masehi. Muhammadiyah merupakan suatu persyarikatan atau perkumpulan berasaskan Islam dan kebangsaan, serta organisasi non-politik dan bersifat kooperatif. Muhammadiyah sendiri adalah organisasi yang berfokus kepada perkembangan agama, pendidikan, dan gerakan sosial. Oleh karena itu, kita dapat menemukan banyak sekolah dan rumah sakit Muhammadiyah. Tujuan Muhammadiyah adalah mengembangkan agama Islam melalui pendidikan dan pengetahuan ilmu agama. Usaha untuk mencapai tujuan ini tentu dilakukan dengan mendirikan sekolah, mulai dari taman kanak-kanak sampai sekolah menengah atas dan perguruan tinggi.
dalam bidang kesehatan dengan mendirikan layanan kesehatan untuk masyarakat seperti klinik dan rumah sakit. Untuk urusan keagamaan dengan menggunakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Muhammadiyah sendiri adalah organisasi yang besar, memiliki banyak anggota. Pada masa awal berdiri masih bersifat lokal seperti di Yogyakarta saja. Namun, seiring berjalannya waktu, Muhammadiyah menjadi organisasi berskala nasional. Tidak hanya Jawa, bahkan di luar Jawa anggotanya juga banyak. Muhammadiyah tidak terlalu berurusan dengan Belanda, namun berkaitan dengan pendidikan. Belanda cukup ketat dalam mengawasi Muhammadiyah. Setelah Muhammadiyah berdiri, selanjutnya pada tanggal 20 Desember 1912 Masehi, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan badan hukum Reh Persen bagi Muhammadiyah. Namun permohonan itu baru dikabulkan pada tahun 1914 dengan surat ketetapan pemerintah nomor 18 tanggal 22 Agustus 1914. Izin ini hanya berlaku untuk daerah Yogyakarta dan organisasi ini hanya boleh bergerak di daerah Yogyakarta saja. Untuk menyiasati pembatasan tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan menganjurkan agar cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta berdiri dengan menggunakan nama lain, seperti Nurul Islam di Pekalongan, Al-Munir di Makassar, Ahmadiyah di Garut, dan Perkumpulan Sindik Amanah Tabligh Fatona di Surakarta. Nah, itu dia 5 organisasi yang terdapat pada masa awal pergerakan nasional. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita semua. Mungkin cukup sekian video dari kita, kelompok 2, sampai berjumpa lagi.